Baiklah, bersama dengan saya Shelin dari STT Soteria. Hari ini saya akan memberikan pembahasan mengenai serial pengajaran The Spiritual Formation yang diambil dari buku Filokalia, dan ini merupakan tradisi yang ditulis oleh bapak-bapak gereja sejak abad ke-4 sampai abad yang ke-15. Tulisan ini juga dikompilasi oleh Saint Nicodemus dan Makarios. Kemudian tulisan-tulisan ini dikompilasi lagi oleh Saint Nicodemus dan Makarios. Dan di dalam Spiritual Formation ini kita akan mengupas beberapa topik yang saya akan bagikan atau saya akan jelaskan secara sederhana. Adapun topik-topik tersebut seperti nepsis, hegemonikon, logismoi, askesis, theosis, hawa nafsu, karunia air mata, kesunyi senyapan, doa batin, hati, pembedaan, ketersediaan hawa nafsu, sinergia, kontrabicara, mengingat akan Allah, ruang batin, api batin, kemurnian hati, dan terakhir tentang akal budi atau nur. Topik ini sangat penting untuk membentuk formasi kerohanian kita dan juga sebagai pengantar untuk mempelajari Filokalia. Oke, dan hari ini saya akan membahas khusus tentang buku ini atau tentang Filokalia dan juga penjelasan tentang nepsis. Nah, menurut umat Kristen Ortodoks, Filokalia ini merupakan salah satu harta karun yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Filokalia itu terbagi dalam dua kata. Philo yang artinya cinta, dan kalia atau juga bisa disebut dengan kalos itu artinya kebaikan. Saint Nicodemus menggambarkan Filokalia itu bagaikan sekolah mistika dari doa batinnya. Nah, sekarang kita membahas tentang Filokalia. Sang Pesiara dalam buku klasik rohani Ortodoks Rusia, dalam bukunya yang berjudul Jalan Sang Pesiara, menggambarkan makna Filokalia itu dalam dirinya sendiri itu seperti mencecap kemanisan doa yang menciptakan dalam dirinya itu suatu kerinduan yang menyala-nyala untuk menyatu dengan Allah. Dia menulis seperti ini: alangkah banyaknya pengetahuan atau makrifat baru, alangkah banyaknya hikmat baru yang belum pernah aku miliki dinyatakan kepadaku dari kitab ini atau dari buku Filokalia ini. Nah, setelah aku mulai menerapkannya dalam praktek, aku mencecap suatu kemanisan yang aku bahkan tak dapat membayangkan sampai kini. Sering aku menghabiskan waktu sepenuh hari duduk di dalam hutan membaca Filokalia itu secara hati-hati dan mempelajari banyak hal-hal yang mengherankan darinya. Hatiku menyala terbakar dengan kerinduan mendalam bagi panunggalan dengan Allah melalui doa batin. Nah, jadi menurut buku atau penulis dari buku Jalan Sang Pesiara ini, dia mengakui bahwa ketika dia membaca tulisan-tulisan yang ada di Filokalia dan berusaha untuk mempraktekkan itu dalam kehidupannya sehari-hari dan hubungannya dengan Tuhan melalui doa batin, di saat itu dia merasakan ada rasa menyatu dengan Allah di dalam batinnya sendiri, gitu. Nah, itu menurut buku Jalan Sang Pesiara. Nah, kemudian selain itu Filokalia menurut dalam terjemahan bahasa Inggris menggambarkan bahwa Filokalia itu seperti jadwal perjalanan kita melewati jalan melingkar atau seperti jalan yang berbentuk labirin, gitu. Suatu waktu, suatu cinta kasih dalam kesenyapan melewati padang gurun, kekosongan kehidupan, khususnya dari kehidupan modern ini. Jadi Filokalia itu seperti suatu kehadiran yang menghidupkan dan tak akan pudar. Nah, jadi ini adalah daya kekuatan aktif manusia yang menyatakan suatu jalan rohani yang mendorong manusia untuk mengikutinya. Ini adalah panggilan baginya untuk mengatasi kebodohan, ketidaktahuan, atau menyingkap pengetahuan dari dalam batin kita. Dan untuk melepaskan dirinya dari hayalan palsu, kita akan menjadi lebih terbuka untuk menerima Roh Kudus yang mengajar segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu. Nah, jadi menurut terjemahan bahasa Inggris, Filokalia itu seperti suatu perjalanan panjang yang penuh dengan cinta kasih, dan juga ketika kita membaca tulisan-tulisan dalam Filokalia itu juga bisa mendorong kita untuk memiliki roh yang sangat kuat untuk bersekutu dengan Tuhan, dan hati kita akan semakin terbuka untuk menerima
membiarkan Roh Kudus itu masuk dalam diri kita dan bekerja di dalam diri kita. Dan juga selain memberikan kita dorongan, memberikan kita pengetahuan, kita juga ketika membaca tulisan ini kita diberikan kemampuan untuk melihat, meninggalkan segala kebodohan atau ketidaktahuan, hal-hal yang mungkin selama ini itu buruk dalam kehidupan kita. Kita belajar mengenal semua itu dan belajar untuk bisa bagaimana kita keluar dari situ dan menyatu dengan Allah. Dan mengikuti dialog dari Jalan Sang Peziarah dalam buku tadi yang menjelaskan tentang bagaimana filokalia itu bukan menggantikan atau menjelaskan makna yang lebih dalam dari firman Allah. Nah, jadi filokalia ini berbeda dengan Alkitab gitu. Ini bukan tulisan yang menggantikan Alkitab atau juga menjelaskan makna dalam firman Allah gitu. Tetapi ini merupakan kitab Sang Tetua, atau juga ini merupakan tulisan yang berisi ilmu yang penuh dan terinci mengenai doa-doa batin yang terus-menerus yang didatangkan oleh 25 orang Bapa Kudus. Buku ini ditandai oleh suatu hikmat yang sangat tinggi dan sangat bermanfaat untuk menggunakannya. Sehingga kitab ini dianggap sebagai buku panduan yang paling utama dan paling baik bagi kehidupan batin kerohanian kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nikiforos yang dihormati, dia mengatakan seperti ini, filokalia ini membimbing kita kepada keselamatan tanpa kerja keras dan keringat. Kalau begitu, apakah yang lebih agung dari Alkitab? Gitu. Tidak, bukan begitu. Tetapi ini mengandung keterangan yang jelas akan apa yang rahasia apa yang tertulis dalam Alkitab dan yang tak dapat dengan mudahnya dipahami oleh pengertian kita yang dangkal. Biarlah kuberikan kepadamu suatu ilustrasi seperti ini. Matahari adalah benda penerang cakrawala yang paling besar, paling berkilau dan paling ajaib. Tapi engkau tak dapat menatapnya dan menyelidikinya dengan mata telanjang tanpa berlindung. Engkau harus menggunakan kacamata hitam dan jutaan kali lebih kecil dan lebih gelap daripada matahari itu sendiri. Tapi melalui sekeping kacamata yang kecil ini, engkau dapat menyelidiki raja di atas raja, amat megah dari segala bintang itu. Jadi bersukacita akan dia dan dapat menahankan sinar cahayanya yang menyilaukan mata. Sama halnya dengan Alkitab. Alkitab juga digambarkan seperti matahari yang sangat agung, yang bisa menyilaukan kita dan mungkin masih sangat sulit untuk kita mengerti. Tetapi kita untuk melihat, untuk membaca Alkitab itu sendiri, kita harus menggunakan kacamata yang sederhana, kacamata yang lebih kecil untuk memampukan kita merenungkan matahari yang gemilang dan mungkin cahayanya itu dapat membutakan kita. Jadi untuk merenungkan isi Alkitab, untuk mempraktekkan isi Alkitab, kita harus melihat itu dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh Bapak Gereja dalam bentuk filokalia ini. Nah, dengarkanlah sekarang. Aku akan membacakan bagimu suatu pengajaran singkat yang diberikan mengenai doa batin yang tak kuncing putus. Episkop atau Uskup Palliser menasihati bahwa filokalia adalah buku yang sangat mudah untuk dibaca. Beliau menyarankan kita untuk mempersiapkan diri untuk membacanya dengan mulai membaca kutipan-kutipan yang lebih sederhana dari filokalia. Tulisan-tulisan dari filokalia yang sederhana itu bisa berbentuk tulisan tentang doa, tentang seni berdoa yang ditulis oleh Igumen Kation dari Falamo. Dan untuk membuat kita mengerti lebih baik tentang spiritualitas dari filokalia itu, kita akan melihat secara ringkas dan pembahasan-pembahasan kita. Ada beberapa istilah-istilah utama, dan jika saudara sudah menjumpainya di dalam Alkitab, maka pada saat ini kita akan memberikan penjelasan secara singkat tentang makna-makna atau konsep-konsep itu. Artinya konsep-konsep yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, dan hari ini kita akan membahas tentang nepsis, topik pertama di dalam buku filokalia ini. Nepsis itu memiliki arti berjaga-jaga atau juga bisa kesadarsiagaan atau juga keterpusatan perhatian batin. Nah, salah satu penekanan utama dari filokalia adalah keberjaga-jagaan batin dalam Markus 13 ayat 33.
Nah, dalam para pengarang atau karya-karya yang dimasukkan dalam Filokalia disebut sebagai para bapa nepsis, gitu. Yaitu bapa yang sadar atau memiliki kewaspadaan batin karena penekanan yang amat besar yang mereka tempatkan pada kesadaran batin atau kesiagaan batin. Kata Yunani nepsis artinya kebersiagaan atau kesiapwaspadaan. Jadi secara sederhana nepsis itu merupakan cara kita untuk berjaga-jaga di dalam batin kita. Dan tulisan tentang nepsis ini sendiri ditulis oleh bapak-bapak yang disebut dengan bapak-bapak yang sudah memiliki pengalaman mempraktekkan kewaspadaan atau keberjaga-jagaan batin ini. Nepsis artinya berada dalam keadaan sepenuh-penuhnya hadir di mana kita berada, sama seperti seorang ibu yang sepenuh-penuhnya hadir pada suara yang paling kecil dari anak bayinya yang sedang dikatakan atau sedang diletakkan dalam box bayi. Jadi meskipun ibu itu sedang berbicara dalam telepon atau sedang membersihkan lantai atau apapun aktivitas yang dia lakukan, walaupun dia sudah menggunakan mesin vakum, tetapi dia masih tetap bisa mendengar suara anaknya yang kecil itu, karena suara anaknya itu lebih dekat dan lebih dekat dengan dirinya, sehingga dia mudah untuk mengenal suara itu dan langsung memberikan respon gitu. Jadi nepsis itu benar-benar artinya kita sebagai manusia kita sepenuh-penuhnya atau kita bagaimana caranya kita memfokuskan diri dari segala kebisingan-kebisingan yang mungkin terjadi dalam pikiran kita gitu. Kita memikirkan banyak hal-hal yang lain yang ada dalam pikiran kita, tetapi kita belajar untuk menyampingkan itu dalam sementara waktu dan kita benar-benar fokus dalam hati kita atau dalam batin kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan. Nah, menurut Irenaeus, dia berkata seperti ini, kemuliaan Allah adalah seorang manusia yang hidup sepenuhnya. Hidup sepenuhnya artinya sadar, siaga, berjaga-jaga, atau memusatkan perhatian kepada Allah. Menurut nasihat dari Theophan, sang penyendiri, dia mengatakan bahwa nepsis adalah kehidupan menyendiri secara terus-menerus kepada Allah. Jadi artinya kita memiliki waktu tersendiri atau waktu yang sangat privasi ketika kita harus benar-benar mengalami Tuhan atau untuk kita benar-benar memfokuskan diri untuk mendengar suara Allah. Kemudian keberjaga-jagaan seperti itu menutup jalan bagi pikiran-pikiran atau angan-angan tentang iblis yang akan masuk menyerbu hati kita, sehingga menentukan pikiran untuk memusatkan pada hanya satu saja yang perlu. Jadi dengan manfaat dari kita memiliki nepsis atau kita melatih diri kita untuk melakukan atau mempraktikkan nepsis ini, keberjaga-jagaan ini, itu akan menutup jalan di mana ketika iblis itu mencoba merampas hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kita, dan juga menghalangi iblis untuk masuk dalam hati kita dan mengendalikan apapun yang keluar dari hati kita, entah dari perkataan kita ataupun dari tindakan kita. Jadi sangat penting untuk kita mempraktekkan latihan nepsis seperti yang dikatakan dalam Lukas 10 ayat 42. Nah, menurut Serafim dari Sarov juga dia menulis seperti ini tentang nepsis. Pikiran yang sangat memusatkan perhatian itu seperti prajurit penjaga. Si penjaga tak akan pernah tidur yang ditempatkan di dalam Yerusalem batinnya kita. Jadi kehidupan batin kita ini seperti Yerusalem, artinya tempat di mana Allah itu hadir di sana dalam hati kita. Jadi ketika kita mempraktekkan kewaspadaan batin ini, seperti kita menempatkan satu prajurit dalam hati kita untuk menjaga, dan namanya prajurit dia tidak akan pernah tidur. Dia akan selalu menjaga hati kita untuk tetap fokus kepada Tuhan.
Dan para bapak padang gurun juga menceritakan kisah seperti ini tentang Nepsis ini. Nah, ada sebuah cerita seperti ini. Abah Yuhana memberikan nasihat seperti ini. Berjaga-jaga artinya duduk di dalam kamar kerahibanmu dan selalu mengingat Allah. Ini yang dimaksud dengan kata-kata aku sedang berjaga-jaga dan Allah datang kepadaku. Kita bisa bandingkan dalam Matius 25 ayat 10. Jadi berjaga-jaga atau nepsis itu juga diartikan seperti kita berdiam diri, fokus kepada Allah. Fokusnya dengan cara apa? Yaitu mengingat Dia, mengingat segala kebaikan Allah, segala rahmat-rahmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita mengucapkan hati kita untuk mengingat akan Dia. Yang seperti itu sini, aku sedang berjaga-jaga dan Allah datang kepadaku. Artinya kita mengingat Dia dan Dia datang kepada kita. Pada saat kita berjaga-jaga, siap waspada dan penuh perhatian, pada saat itulah Allah datang kepada kita. Para bapak Silokalia ini menasihati kita agar kita harus memiliki penuh perhatian atau benar-benar fokus atau melatih kefokusan kita yang efektif. Itu harus dipadukan dengan doa. Jadi untuk kita benar-benar fokus, tidak hanya kita bisa mengatakan bahwa saya harus fokus, tetapi karena kita manusia, kita pikiran kita bisa saja kemana-mana, atau mungkin kita bisa berada satu tempat, tapi pikiran kita bisa berkeliaran kemana-mana. Oleh sebab itu, untuk bisa kita melakukan nepsis ini, kita harus berdoa. Kita harus minta tuntunan Tuhan untuk menolong kita melakukan nepsis ini. Karena jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, maka kita tidak akan benar-benar fokus. Hanya kita memerlukan campur tangan dari Tuhan. Dan juga kalau kita tidak meletakkan atau melatih diri kita dalam keberjagaan batin atau nepsis ini, maka dengan gampangnya iblis akan masuk, atau bisa disebut dengan pencuri-pencuri itu akan masuk dalam pikiran kita dan menggoda kita dengan khayalan-khayalan palsu, pikiran-pikiran, khayalan-khayalan atau imajinasi-imajinasi yang buruk, gitu, yang jahat, sehingga kita sangat benar-benar perlu meminta pertolongan dari Tuhan melalui doa, yaitu disebut dengan doa puja Yesus, yang merupakan doa yang sangat sederhana yang diajarkan oleh tradisi bapak-bapak gereja, yaitu Yesus anak Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Para bapak Filokalia menasihati kita juga untuk menempatkan atau meletakkan penjaga pintu gerbang pikiran kita untuk menjadi penjaga pintu dari hati kita. Jadi selain kita berwaspada atau berjaga-jaga, atau kita meletakkan penjagaan, prajurit penjaga di hati kita, kita harus juga meletakkan prajurit penjaga dalam pikiran kita. Karena hati kita ingin untuk benar-benar fokus, tetapi pikiran kita kadang sering membawa kita ke hal-hal yang buruk, atau membawa kita untuk tidak fokus mengingat akan Allah, atau tidak fokus untuk berdoa. Sehingga kita perlu untuk meletakkan juga prajurit penjaga di dalam pikiran kita. Theophan sang penyendiri menulis seperti ini. Setelah setiap pemikiran diusir keluar dari jiwa oleh ingat atau oleh kita mengingat akan Allah, maka berdirilah di pintu dari hati dan perhatikan secara hati-hati segala sesuatu yang masuk atau yang keluar dari sana. Jadi ketika sebelum kita melatih diri kita untuk nepsis, saat itu juga kita akan melihat, kita akan melihat pikiran-pikiran apa saja yang biasanya masuk dalam pikiran kita, dan pikiran-pikiran apa saja yang biasanya keluar dari hati kita. Ketika kita melatih diri kita untuk selalu mengingat akan Allah. Jadi jika apa yang keluar dari hati kita adalah hal yang buruk, maka kita harus kembali meluruskan hati kita untuk mengingat akan Allah. Karena kekuatan fokus yang tadi, yaitu kekuatan keterpusatan pikiran kita kepada Tuhan, sehingga kita berusaha untuk mengurangi fokus-fokus kepada hal-hal yang jahat. Kemudian
Nikodemus juga dari Gunung Suci atau dari Gunung Athos di Yunani mengatakan seperti ini, menyembunyikan trompet panggilan untuk menjaga semua alat-alat indera yang disebutkan sebagai pintu-pintu masuk kepada dosa. Jadi dengan latihan neksis ini juga seperti trompet atau trompet panggilan atau yang mengajak semua alat-alat indera kita untuk menutup segala pintu-pintu masuk dari hayalan-hayalan dosa atau dari iblis sang pencuri itu. Artinya dengan kita selalu melakukan latihan neksis, maka kita akan belajar mengendalikan seluruh pikiran kita, perkataan kita, dan juga telinga kita, menutup semua itu dari pikiran-pikiran yang jahat yang dari bisikan-bisikan iblis. Santo Ishak telah mencatat seperti ini. Si musuh sedang berdiri dan sedang memperhatikan siang dan malam, langsung menatap pada mata kita untuk mendeteksi jalan masuk yang mana dari indera kita yang akan terbuka untuk mengizinkan dia masuk. Dan sekali dia telah masuk melalui satu dari indera kita, karena kita kurang siap atau kita kurang berjaga-jaga, mungkin itu melalui mata kita atau mungkin salah satunya melalui pikiran kita, ketika kita tidak meletakkan kita gagal atau kita lengah untuk berjaga-jaga di pikiran kita, maka iblis itu akan masuk, dan ketika dia masuk dia akan menyerang kita lebih jauh, dan dia akan memberikan seperti di sini ditulis seperti anak-anak panah. Jadi anak-anak panah-panah jahat dia akan lepaskan ke dalam hati kita, sehingga dengan begitu apapun dia akan berusaha untuk menguasai pikiran dan hati kita, dan kemudian membuat kita terjerat atau terseret dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjuang untuk melindungi indera-indera kita, baik itu melalui mata yang selalu berusaha untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa, melalui keinginan-keinginan yang ada di dalam hati, gitu. Sebagaimana dikatakan oleh dalam Matius 5 ayat 28. Jadi ada juga percabulan dan persengahan dari indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, indera sentuhan, dan semua indera secara bersama-sama. Itu memiliki potensi yang besar untuk menjerat kita jatuh ke dalam dosa. Seperti contohnya salah satunya seperti mata gitu. Kadang kita tanpa sadar kita bisa melihat hal-hal yang buruk gitu, hal-hal yang tidak pantas seharusnya gitu. Tapi ketika kita sudah memberikan penjaga di indera mata kita, yaitu kita bisa belajar mengolah semua itu, dan kita bisa membawa itu kepada Tuhan, dan juga ketika kita melihat semua itu kita akan cepat-cepat berbalik kepada Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Sebab itu kita perlu untuk meletakkan penjaga-penjaga selain di hati kita, selain di pikiran kita, tetapi di semua indera kehidupan kita. Karena semua indera-indera itu berpotensi untuk melakukan kejahatan atau sudah jatuh ke dalam dosa. Seperti yang sudah dikatakan bahwa kita semua manusia memiliki tubuh yang sudah jatuh ke dalam dosa, atau kita rentan untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Nah, oleh sebab itu, Santo Gregorius, sang teologia dia pernah menulis nasihat seperti ini. Dia memberikan nasihat ini kepada seorang anak darah. Dia berkata seperti ini, "Wahai perawan, jadilah sungguh-sungguh perawan dalam telinga, dalam mata, dan dalam lidah. Setiap panca indera yang liar kesana kemari itu berbuat dosa." Dan dia juga dan Santo Gregorius dari Nisa juga menambahkan seperti ini, "Tuhan telah mengatakan, aku percaya mengenai semua indera, sehingga dengan mengikuti sabda-sabdanya kita dapat menyimpulkan orang yang mendengar secara bernafsu, orang yang menyentuh, dan orang menggunakan setiap daya batin yang ada dalam kita secara bernafsu untuk melayani kenikmatan tubuh, sesungguhnya telah melakukan nafsu-nafsu tadi di dalam hatinya." Jadi melatih diri kita untuk melakukan neksis itu sama saja seperti kita menyucikan segala indera-indera kita. Di sini seperti nasihat dari Gregorius tadi, jadilah perawan, sungguh-sungguh perawan dalam telinga, dalam mata, dan dalam lidah. Artinya kita benar-benar menjaga kesucian semua indera-indera kita.
lidah kita, mata kita, pikiran kita, tangan kita, itu telinga kita belajar untuk menjaga kesucian itu, karena itulah yang disebut dengan nafsu. Dan juga dikatakan bahwa indera-indera atau seluruh anggota-anggota tubuh kita merupakan satu pemberian atau rahmat dari Tuhan, dan memiliki keinginan-keinginannya. Misalnya mata memiliki keinginan untuk melihat, lidah keinginan untuk berfungsi untuk berbicara, gitu. Kemudian pikiran untuk memikirkan hal-hal yang baik. Tetapi ketika seseorang memakai keinginannya itu atau memakai keinginan itu secara berlebihan atau melakukannya secara bernafsu, itu dikatakan bahwa kita sudah berdosa di dalam hati kita. Jadi jika kita tidak waspada, kita lengah untuk waspada melalui mata kita mengikuti keinginan mata kita secara berlebih untuk melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Lidah kita berkeinginan untuk mengatakan hal-hal yang negatif dan hal-hal yang buruk, maka di hati kita pun secara otomatis kita sudah melakukan dosa, atau secara otomatis kita sudah melakukan nafsu-nafsu yang telah dilakukan oleh indera-indera atau anggota-anggota tubuh kita yang lain. Dan juga Simoletiki yang bijaksana menasihati bahwa meskipun kita tidak mengingininya, pencuri-pencuri itu akan masuk melalui indera-indera kita. Karena bagaimana mungkin satu rumah tidak digelapkan oleh asap yang masuk dari luar melalui jendela-jendela dan pintu yang ditinggalkan terbuka. Jadi penting untuk kita menjaga setiap indera-indera kita yang tadi sudah saya sebutkan itu dari segala kejahatan. Karena iblis itu bisa dikatakan seperti pencuri-pencuri yang dia akan bersedia masuk ke dalam hati kita. Namun untuk dia masuk ke dalam hati kita, untuk apa? Untuk menguasai dan mengendalikan hidup kita. Dan dari mana dia masuk? Yaitu melalui mata kita yang tidak kita kontrol, melalui pikiran kita yang tidak kita kontrol, melalui perkataan kita yang tidak kita kontrol. Karena mata, telinga, lidah dan sebagainya itu seperti sebuah jendela, seperti sebuah jendela untuk masuk ke dalam rumah kita itu seumpama adalah hati kita. Jadi dikatakan sini, bagaimana rumah kita tidak akan gelap karena asap atau karena kejahatan kalau kita itu membiarkan mata kita itu melihat hal-hal yang negatif. Bagaimana hati kita tidak jadi kotor dengan dosa, menjadi gelap karena kejahatan kalau kita membiarkan lidah kita ini terus terlatih atau terbiasa untuk mengatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang merugikan orang lain, seperti itu. Kemudian Epagrios dari Pontus mengingatkan kita bahwa jadilah penjaga pintu bagi hatimu, dan jangan biarkan pikiran-pikiran apapun masuk tanpa mempertanyakannya. Tanyai masing-masing pemikiran-pemikiran satu persatu. Apakah engkau di pihak kami atau di pihak musuh kami? Dan jika itu adalah di pihak kita, maka kita akan memenuhinya dengan keteduhan. Jadi ketika kita sudah melatih pikiran kita untuk fokus kepada Allah, maka kita juga harus belajar untuk menyaring setiap pemikiran-pemikiran yang masuk dalam pikiran kita, dalam hati kita. Misalnya hari ini, dalam detik ini kita memikirkan, oh seperti ini gitu. Ketika pikiran itu muncul, maka kita harus mengoreksi lagi, apakah pikiran ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ataukah pikiran ini sebenarnya membawa kita untuk terjerat di dalam dan jauh dari iblis gitu. Atau pikiran ini membawa kita menjadi semakin jauh dari Tuhan. Jadi sehingga dengan latihan seperti itu, setiap apapun yang kita pikirkan, kita selalu memberikan pertanyaan seperti itu. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Gitu. Apakah ini menyakiti hati Tuhan atau ini justru membuat kita semakin hancur atau semakin jauh dari Tuhan? Dengan begitu kita akan terlatih untuk selalu memiliki kehidupan yang tertuju dan fokus kepada Allah. Nah, penjaga yang selalu siap siaga ditempatkan di pintu gerbang harus membuang keluar apa yang dilemparkan masuk oleh iblis. Bagaimana? Nah, jadi
penjaga atau penjaga ini yang kita sedang letakkan di hati kita itu memiliki tugas, yaitu membuang keluar apa yang dilempar masuk oleh iblis. Jadi kita tidak bisa membatasi orang lain misalnya kita memiliki rumah, kita tidak bisa mencegah orang lain untuk melempar hal-hal yang misalnya melempar batu atau apa untuk merusakkan rumah kita, tetapi kita harus bisa melempar keluar lagi apa yang dilempar di dalam rumah kita. Jadi kita tidak bisa membatasi iblis itu, kita tidak bisa menerka apa yang iblis coba berikan atau senjata atau tembakan-tembakan seperti apa, hal buruk seperti apa yang iblis coba masukkan dalam diri kita. Kita tidak bisa menahan semua itu. Yang kita bisa lakukan adalah kita mengeluarkan lagi hal yang dia masukkan ke dalam pikiran kita. Jadi ketika iblis itu memberikan kita pikiran yang buruk, memunculkan pikiran yang jahat, atau membuat mata kita melihat hal-hal yang negatif, maka segera untuk melemparkan ulang keluar dari pikiran kita atau dari hati kita, sehingga hati kita atau rumah hati kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Nah, seperti ini. Ya, ilustrasinya seperti ini. Musuh tak akan pernah berhenti melemparkan semua yang ditemukannya ke dalam rumahmu, mencurahkan segala macam kenajisan atasnya. Nah, adalah tugasmu untuk tidak lalai melemparkannya keluar lagi. Jadi, kalau kita lalai untuk menyingkirkan atau membuang segala pikiran-pikiran yang kita sudah tahu ini pikiran yang dari iblis, maka kemungkinan besar hati kita pun akan dikuasai atau akan terseret dalam jebakan iblis itu. Jadi kita harus, gunanya untuk kita melakukan netflix di dalam hati kita, yaitu untuk menjaga hati kita untuk tetap murni di hadapan Tuhan. Walaupun yang muncul itu hanya pikiran buruk, atau mungkin hanya melihat hal yang negatif secara singkat, atau mungkin hanya terbesit sejenak, tetapi jangan kita biarkan berlama-lama, tetapi kita harus melatih untuk meninggalkan itu atau mengabaikan itu melempar keluar lagi pikiran-pikiran itu, sehingga itu tidak masuk dalam hati dan berakar di sana. Kalau memang itu masuk dalam hati, berakar di sana, maka iblis akan menguasai hidup kita, dan kita akan kesulitan untuk mencabut atau mengalahkan iblis yang kita sudah membiarkan dia bertata dalam hati kita, kecuali dengan pertolongan Roh Kudus. Kemudian di sini yang terakhir, menurut Kastiani, dia pernah menyarankan bahwa mengapa kita harus menempatkan penjaga dalam pintu gerbang hati dan pikiran kita. Alasannya seperti ini. Sementara anak-anak Babilonia, atau dengan istilah yang dimaksudkan adalah pikiran-pikiran jahat yang masih muda, kita harus menempatkan mereka ke tanah dan meremukannya pada batu karang yang adalah Kristus. Jika pemikiran-pemikiran ini tumbuh dan makin kuat karena kita memberikan persetujuan atasnya, kita tidak akan dapat menguasainya tanpa banyak kesulitan dan kerja keras. Jadi sebelum pikiran-pikiran itu masuk dalam hati, bertumbuh, dan juga menghancurkan hidup kita, maka kita juga perlu berjuang keras untuk mencabut atau untuk menyingkirkan pikiran-pikiran jahat itu dari sana. Karena sesuatu yang sudah hal-hal jahat yang sudah menjadi kebiasaan itu akan menjadi satu habit, dan untuk menghilangkan habit-habit yang sudah lama menjadi kebiasaan itu kita perlu berjuang keras untuk melepaskan itu. Seperti seorang yang sudah terbiasa merokok lama gitu dalam hidupnya beberapa puluh tahun, untuk melepaskan itu pasti dia harus berjuang keras untuk melepaskannya. Begitu juga dengan pikiran-pikiran yang jahat. Jadi kalau saat ini kita memiliki atau memikirkan atau ada hal-hal yang membuat atau menyeret kita dalam dosa yang ditawarkan oleh iblis, segala hayalan-hayalan yang buruk gitu, kita berusaha untuk menyingkirkan itu sedikit demi sedikit. Apapun yang masuk kita harus tanyakan, dan kita harus cocokkan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dengan latihan seperti ini, latihan seperti ini dinamakan dengan latihan netflix atau keberjaga-jagaan. Jadi bukan hanya kita berjaga dan tetap diam tanpa berbuat apa-apa, tetapi kita berjaga-jaga itu artinya kita menjaga hati kita, menjaga kesucian
hati kita dengan cara melempar semua hal yang buruk dan juga menjaga kesucian pikiran kita dengan cara menyingkirkan segala pikiran-pikiran buruk yang mencoba masuk dalam pikiran kita, yang mencoba membuat kita memikirkan hal tersebut, dan juga berjaga-jaga dari seluruh panca indera kita yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sampai di sini penjelasan tentang nefsis, dan biarlah ini dapat kita latih kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga menjadi satu dasar yang kuat untuk kita mempelajari formasi dan latihan rohani. Terima kasih.